surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesehatan dan kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Engkau adalah pelita kami Tuhan. Terangi jalan kami Tuhan. Kau bawa kami kembali jika kami tersesat Tuhan. Kau berikan kami jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kami Tuhan. Kami beruntung Tuhan memiliki Allah yang seperti-Mu, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami mau hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk menaikkan pujian-pujian kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, biarlah mereka dapat kembali ke jalan yang benar Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat hidup juga sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbalik, Engkau yang
saat ku sembahmu. Betapa kami rindu selalu dalam kehidupan kami untuk jadi penyembah di hadapan Tuhan. Kerinduan ini biarlah oleh Romo menjadi kenyataan dalam kehidupan hari-hari kami. Hidup sebagai penyembah-penyembah Tuhan di akhir zaman. Hidup jadi berkat di muka bumi. Kami dan sisi keluarga kami akan terus beribadah dan mencari wajah Tuhan. Nyatakan isi hatimu di tengah-tengah kami. Curahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Kau dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Terkadang dalam kehidupan ini, apa yang terjadi hari ini merupakan buah dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita rancangkan, dan sesuatu yang telah kita nyatakan hari ini akan berbuah di masa depan. Saya ingat baru-baru ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika terjadi keajaiban yang tak masuk akal, ya. Dimulai dari beranda lantai 1 rumah, tiba-tiba dari atas dak, ya, pecah plafon, air menghancurkan gipsum. Setelah dibongkar, dicari sumber dari penyebab daripada hancurnya gipsum, tidak ketemu Bapak Ibu. Sumber airnya tidak ada, karena tidak ada keran, tidak ada saluran air, tidak ada paralon. Tetapi yang luar biasa, dari dak, dari tempat di mana coran beton itu netes air, tes. Lalu kami bongkar lagi, dan saya biarkan selama beberapa hari. Saya berdoa, lalu Tuhan ingatkan tentang nat, rongga daripada keramik. Karena hujan, jadi rongga keramik itu menjadi celah masuknya air, dan kemudian air itu masuk melalui pori-pori, masuk ke tempat dak yang dicor, lalu menghasilkan tetes air demi tetes. Air yang tetes demi tetes menghancurkan gipsum. Kenapa? Seiring waktu menghancurkan semua hal yang baik di baliknya. Ini pesan buat kita. Terkadang di dalam hidup kita mengizinkan hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik terjadi. Kita biarkan tes seiring waktu. Kehancuran hidup kita demikian besarnya. Nah, Tuhan ingatkan kepada saya tentang hal-hal yang disampaikan di dalam kitab suci, yang disampaikan dalam khotbah, yang diterjemahkan dalam penafsiran oleh banyak hamba Tuhan. Terkadang ada banyak peringatan Tuhan di baliknya. Umat Tuhan mungkin 1 kali dibiarkan, 2 kali dibiarkan, Tuhan terus memberi peringatan, bahkan rohnya memberi mimpi, rohnya memberi teguran. Bahkan kita mengalami hal-hal yang disebut dengan kecelakaan, peringatan, teguran keras dari Tuhan. Tapi kita terus biarkan. Pada akhirnya seperti gipsum di rumah saya, hancur. Demikianlah kehancuran dalam kehidupan banyak umat Tuhan, bayar harga mahal oleh karena pembiaran yang terjadi. Tema firman Tuhan hari ini adalah peringatan Tuhan. Mari kita lihat pesan profetik Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel 3 ayat 16 sampai yang ke-21. Yehezkiel 3 ayat 16 sampai 21, demikian Tuhan berfirman. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan apa yang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada satu percakapan yang dituliskan sebagai suatu catatan sejarah yang menjadi suatu acuan di dalam kitab suci, yaitu percakapan pencipta semesta alam Tuhan yang dahulu dikenal dengan nama Yahweh, ya, dipanggil dengan Yahweh, berbicara kepada seorang nabi, Nabi Yehezkiel. Hal pertama di dalam peringatan Tuhan dipesankan hidup taat sebagai pribadi yang cinta Tuhan. Kepada Nabi Yehezkiel, Tuhan pesankan supaya rasa cintanya disertai ketaatan. Jadi antara cinta Tuhan dengan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang cinta Tuhan pasti taat. Orang yang bisa taat kepada Tuhan pastilah orang yang memiliki cinta segenap hati kepada Tuhan. Ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Karena itu bukti kasihmu kepada Tuhan, bukti kasihmu kepada sesama, itu dapat diparameterkan, dapat dilihat seberapa taat engkau hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Kalau engkau masih membenci, berarti engkau tidak cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau tidak cinta dan sungguh-sungguh kepada sesama. Dua hukum kehidupan, dua hukum roh yang menjadi satu dasar dari kitab suci, engkau langgar. Oleh karena apa? Oleh karena engkau menyatakan bahwa dirimu membatalkan hukum Tuhan di dalam dirimu. Karena engkau tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama dengan segenap hati. Dan ketika engkau memilih membenci, membiarkan kebencian mendera, kekecewaan mendera hatimu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan itu sudah mengakar menjadi akar pahit, engkau membatalkan hukum Tuhan di dalam dirimu, maka dagingmu akan membusuk. Demikianlah penyakit kanker, demikianlah penyakit-penyakit mematikan datang. Oleh karena apa? Karena kita membatalkan hukum Tuhan di dalam diri kita. Kita membiarkan jiwa kita lebih memilih apa yang setan tawarkan. Bapak Ibu ingat baik-baik, apa yang Tuhan nyatakan dengan yang setan tawarkan itu kontradiksi, dua hal yang bertentangan. Sekalipun setan memakai topeng-topeng rohani untuk membalut semua hal dalam kehidupan orang-orang beriman supaya nampak seperti punya Tuhan, tetapi pengertiannya berbeda. Perhatikan kejatuhan Adam dan Hawa yang sudah pernah saya khotbahkan. Tuhan perintahkan supaya Adam dan Hawa jangan makan buah terlarang. Tetapi setan mengutip perkataan Tuhan bahwa bukankah Tuhan melarang engkau memakan buah terlarang itu supaya engkau tidak tahu. Ditaruh setan di balik hal rohani, dikutipnya pernyataan Tuhan, ditaruhnya suatu perasaan dan godaan, yaitu understanding. Adam dan Hawa jadi tergoda, terutama Hawa yang tidak mendengar langsung suara Tuhan, tergoda. Kenapa? Karena ingin mencapai understanding, pengertian. Ada banyak orang mau coba-coba, kenapa? Yaitu karena tanpa understanding. Understanding bisa tumbuh ketika kita segenap hati taat kepada Tuhan. Understanding bisa terpelihara, pengertian itu bisa terjaga menjadi suatu buah kesetiaan di dalam kehidupan orang beriman apabila kita hidup dengan iman. Segenap hati taat kepada Tuhan, tidak kompromi, tidak menilai, tidak membanding-bandingkan, dan tidak menghitung-hitung apa yang firman nyatakan dengan apa yang dunia tawarkan. Ini harus kita pahami bersama. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suatu ketika saya diingatkan Tuhan ketika saya memperbaiki apa yang rusak dari tetesan air, mulai dari beranda depan rumah sampai kamar Pastor William dan Richie. Ternyata tukang menempatkan pembuangan AC tidak masuk pada paralon pipa pembuangan, malah ditaruh di bawah dak.
coran hingga bocor ke kamar Reuel. Ketika saya perbaiki, saya dapat tukang, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tukang yang pertama bekerja 1 hari pertama bagus, hari kedua wah hitung-hitungannya, permainan uluran waktunya, kemudian ngatur kerjaannya seakan-akan mau dibuat kalau bisa 1 tahun, kenapa diselesaikan dalam 1 minggu. Saya bisa melihat jelas semua itu. Saya belikan makanan, Bu Angel buatkan kopi, kami anggap seperti keluarga karena sudah masuk ke rumah kami layani selain butuh tenaganya dan menyewa tenaganya untuk memperbaiki apa yang kami perlu di rumah kami anggap keluarga, kami sajikan makan siang, sajikan kopi, kue, kami anggap seperti keluarga. Tetapi layanan pekerjaannya kami jujur berkata, kerjaan yang harusnya selesai dalam 1-2 jam diulur-ulur setengah hari, diulur-ulur 1 hari. Kenapa? Menghendaki upah yang terus molor dan bertambah-tambah. Apakah saya marah? Apakah saya kecewa? Ataukah saya memilih apa yang dunia tawarkan? Hitung-hitungan ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dia kasih untung, kita beri untung. Kalau dia berlaku kurang enak, kita buat juga. Buat hidupnya tidak enak. Tidak. Karena dalam satu percakapan, di hari kedua, hari ketiga, Tuhan berkata kepada saya, nak, pergilah beli kembali makan siang. Sekalipun tukang-tukang tidak menyenangkan hatimu, bekerja hitungan, itulah dunia, kata Tuhan. Jangan engkau hitung apa yang dunia perhitungkan, tetapi buatlah baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, dan taburkanlah kasih kepada orang-orang yang merugikan engkau. Tetaplah melayani, tetaplah berbuat baik, belikan makan siang, sajikan kopi, sajikan snack-snack, dan berlakulah ramah kepada mereka. Kenapa? Tuhan berkata jelas sekali. Kenapa anakku, kata Tuhan? Karena engkau pemilik rumah. Demikianlah dalam kehidupan ini. Engkau pemilik sorga, kata Tuhan, karena engkau anakku. Janganlah marah dengan orang-orang dunia yang berbuat jahat. Bahkan saudara-saudara seimanmu yang berbuat jahat kepada engkau, janganlah marah. Sebab engkau yang punya sorga, engkau yang punya rumah, maka berlakulah tetap setia, berjalan dan hiduplah di dalam kasihku, kata Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu hanya hitungan waktu sebelum semuanya selesai. Ini hikmat yang Tuhan beri di dalam hidup saya. Suatu pelajaran yang merupakan peringatan dari apa yang di depan mata dan baru saja terjadi dalam hidup saya. Suatu hal yang menyatakan bahwa saya cinta Tuhan. Saya sudah diubahkan Tuhan. Saya lebih memilih taat untuk mendengarkan suara Tuhan, taat untuk memilih kasih daripada hitung-hitungan atau membenci atau kecewa. Ini hal yang luar biasa dan ini sesuatu yang memberkati hidup saya. Dan selesai dari rombongan tukang ini, break, saya keluar kota pelayanan. Saya hentikan sambil saya juga memantau sumber air yang turun dari dak coran ke kamar Reuel. Itu ternyata dari saluran pembuangan AC dari kamar Ricci dan juga Pastor William. Setelah saya kembali, saya datang ke tukang-tukang ini. Bapak Ibu, hitam kini, hitam nanti, akankah berganti, ya. Kayaknya kalau sudah duniawi sekali. Nampaknya kalau orang sudah hidupnya cinta uang, sulit mengubah segala sesuatunya. Karena itu Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mentransformasi yang hitam menjadi putih. Hanya Tuhan yang bisa mengubah cinta uang menjadi orang-orang yang bermurah. Bukan lagi berhemat dan kikir dan pelit, tetapi orang-orang yang berhikmat, yang bermurah hati dalam hidupnya. Saya percaya pesan ini merupakan peringatan buat kita bahwa hiduplah jadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Jangan hidup sama dengan anak-anak dunia, anak-anak gampangan, orang-orang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi hiduplah bermurah, memberkati, melayani, dan kasih Tuhan disalurkan lewat perbuatan hidupmu hingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika saya datang, saya bermaksud minta tolong menyelesaikan sedikit kerjaan lagi. Ternyata mereka menunda-nunda dan seakan-akan jual mahal. Lalu saya memilih pulang ke rumah berdoa. Lalu ada satu orang security yang sangat setia di lingkungan. Dan saya anggap ini seakan-akan security pribadi. Karena sejak saya tinggal lebih dari 16 tahun di lingkungan ini,
satpam ini karib dengan saya dan dia berkata, "Bapak perlu apa?" "Saya perlu tukang, saya bantu carikan ya. Ada si ini, mandornya, saya panggil ketemu Bapak." Oke, ya, setuju. Lalu dipanggil mandornya datang, yang berbeda rombongan kerjaan dengan yang tukang-tukang yang tadi, rombongan awal. Ini tukang-tukang yang berbeda. Lalu saya bertemu, dia berkata, "Pak, saya bantu boleh ya? Besok Pak, jam 8 pagi ya." Waktunya tepat, tukangnya datang jam 8 pagi. Seorang tukang yang tinggi besar ya, dan ketika berbicara baru menikah 1 bulan. Lalu ngobrol dan dia kerja, dan dia kerjaannya sebenarnya lebih berat. Kenapa? Karena harus membobok tembok kamar Ricci dan juga tembok kamar William supaya membuat saluran air, supaya pembuangan saluran air AC itu masuk ke paralon dan dibuang keluar, tidak lagi masuk ke coran dak hingga netesi kamar Rehwell. Kerjanya gak hitungan. Tukang-tukang yang rombongan awal, kalau udah lihat jam 4 udah mau kabur aja ya, pokoknya jam 3 aja udah siap-siap selesai. Ini sampai jam 5, setengah 6 saya yang suruh pulang. Jadi Tuhan menggantikan sesuatu yang luar biasa, yang mengecewakan, yang menyakiti. Ketika kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan, taat menurut pimpinan Tuhan, Tuhan beri yang terbaik. Tukang-tukang the best datang. Tuhan selalu membuat suatu lompatan dari lembah yang kelam ya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita benturan, terkadang Tuhan mengizinkan hal tidak nyaman. Kalau kita dengan kasih setia menerima proses Tuhan, sebenarnya itu lompatan untuk naik dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saya ingat suatu hari saya mau ajak mama pergi ke Garut. Saya ingat ketika mama saya masih hidup, saya bilang sama Bu Angel saat itu, "Mau ikut gak?" "Nggak bisa lah, saya kan mesti cari uang ya, saya masih buka toko ya." Saat itu kan Bu Angel masih business woman. "Oke," saya bilang, "tidak masalah, lanjut. Ini kan cuma tawaran Tuhan di akhir pekan." Bu Angel kerja, saya ajak mama dengan anak-anak saya saat itu. Kami menikmati tamasya Tuhan. Hitungan beberapa minggu kemudian, Bu Angel mengalami kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Rentetan pekerjaan dan bisnisnya itu bermasalah semua ya. Jadi kita bisa melihat terkadang Tuhan meng-offering hidup kita sesuatu yang mudah dan nyaman sebenarnya, sesuatu yang sebenarnya kita dengar, kita taati, ada berkat Tuhan di baliknya. Tapi ketika kita reject yang sesuatu bagi kita, kadang-kadang itu benturan ya. Karena Bu Angel ngomongnya nggak nyaman waktu itu ke saya, nggak enak sekali, tak gitu ya. Ya, saya tetap berjalan di jalan Tuhan, menikmati kekayaan kemuliaan Tuhan. Bu Angel bayar harga habis Bapak Ibu. Kenapa? Habis-habisan saat itu. Dan mengalami proses demi proses yang tambah tidak enak di dalam kehidupan. Kenapa? Karena segala borok masa lalu, daripada kejahatan, daripada orang-orang yang kerja kepada dia, dimunculkan semua di hadapan hidup Bu Angel. Jadi saya percaya bahwa ini pesan Tuhan, bahwa ketika Tuhan bicara atas hidup kita, ketika Tuhan beri peringatan atas hidup kita, taati saja Bapak Ibu. Apapun konsekuensinya, sebesar apapun harganya, sesakit apapun rasanya, tetap setia di proses Tuhan. Kenapa? Karena tanpa melewati lembah, tanpa melewati area tempat lompatan Tuhan, engkau tidak bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan. Engkau tidak bisa menggenapi janji Tuhan untuk membawa engkau sebagai tonggak sejarah hidup, membawa garis keturunanmu naik di atas gunung kudus Tuhan. Karena itu harus seseorang yang hatinya besar, seseorang yang jiwanya kuat, dan seseorang yang segenap hati kepada Tuhan bisa ditransformasi. Hanya transformasi. Bu Angel selepas kejadian itu tidak pernah lagi mengalami benturan dengan saya dan memberi hidup dengan segenap hati. Maka semua lembah kelam hidup Bu Angel, penyakit kanker payudara, penyakit ma akut, semuanya bisa lewat ya, dimenangkan dengan mukjizat Tuhan. Bahkan saya lihat di balik ketaatan ketika Bu Angel memberi hidupnya segenap hati untuk Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir di hidupnya dan Tuhan jadi Bapak yang baik. Baru-baru ini pulang dari Jawa Tengah, dia hanya mau makan singkong goreng, pisang goreng, dan secangkir kopi. Tuhan bawa masuk di kafe yang terindah, yang dikelilingi perkebunan
kopi. Ya, saya memandang istri saya sedang minum kopi, makan singkong dan pisang goreng di antara sahabat-sahabat saya, orang-orang yang baru dikenalnya. Demikian karibnya. Ini upah, ini ganjaran orang yang cinta Tuhan, yang taat kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya orang-orang seperti istri saya adalah orang-orang yang sudah lulus berkemenangan di dalam ujian ketaatan di hadapan Tuhan, adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai jadi mentor rohani karena ketulusan hatinya, karena hidupnya tidak ada lagi ikatannya. Harta tidak berharga buat dia. Tas mewah, semua itu sudah pernah dinikmati dan tidak berharga bagi hidupnya. Bangsa-bangsa sudah diinjaknya di beberapa bangsa di belahan dunia. Dia tidak tertarik lagi akan hal itu. Dia hanya tertarik, harta pusakanya adalah Tuhan. Orang-orang seperti istri saya Bu Angel ini, betapa berharganya jikalau ada di antara umat Tuhan yang disandingkan jadi ibu rohani bagi dirinya, akan membawa banyak perubahan bagi umat Tuhan, akan membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan mengikuti Tuhan. Jadi saya percaya bulan Agustus Bu Angel akan dibawa naik ke atas mimbar Tuhan, akan berbicara atas nama Tuhan di altarnya yang kudus. Anggur yang tersimpan adalah anggur yang datang dari hal-hal khusus, dan hal-hal yang khusus itu bernilai lebih mahal dari hal-hal yang umumnya. Kenapa? Ada banyak pengkhotbah wanita, ada banyak hamba Tuhan wanita, tetapi seorang Bu Angel melebihi banyak hamba Tuhan wanita. Kenapa? Diambil dari lembah kematian, dibentuk dan dibuat jadi seorang wanita Allah yang taat, dan diajar dibentuk dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, dilimpahkan, dikaruniakan dalam hidupnya. Dia akan berdiri dengan hati Tuhan di altarnya, akan berbicara membawa peringatan Tuhan kepada umat Tuhan, kepada rumah Tuhan, dan akan menjadi ibu rohani yang membimbing banyak anak-anak rohani hidup diberkati di akhir zaman ini. Haleluya. Yang kedua, Tuhan memberi peringatan buat orang jahat, ya. Kitab suci menggambarkan ada orang-orang jahat. Siapakah orang-orang jahat menurut kitab suci? Adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman, yang tidak mengenal juru selamat, orang-orang yang hidup fasik, orang-orang yang hidupnya menyakiti sesama, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, dan penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, menghalalkan semua cara untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Orang-orang jahat adalah orang-orang yang egois menurut ukuran duniawi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita membawa kabar baik Tuhan sampai kepada mereka, supaya berita pertobatan itu sampai kepada semua makhluk. Sebab amanat Tuhan Yesus itu harus jadi harta berharga yang ada di hati kita, yang ada di lidah kita. Ini Tuhan ingatkan supaya kita juga peduli kepada orang-orang jahat yang hidup di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicari Tuhan di dalam kehidupan. Orang-orang yang harus mendengar kabar baik Injil Kristus, keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus yang merupakan jalan, kebenaran dan hidup, harus sampai kepada mereka, supaya kedatangan Tuhan nanti semua makhluk sudah menerima kabar baik, kabar keselamatan, berita pertobatan, supaya orang-orang jahat ini berbalik meraih kasih karunia yang telah dibukanya jalan kebenaran dan hidup melalui kematian Yesus dan pengharapan yang baru melalui kebangkitannya. Janji yang kekal itu, janji Yesus akan datang kembali menjemput gereja-gerejanya, menjemput orang-orang jahat yang telah bertobat, hidup sebagai anak-anak terang Tuhan. Bapak Ibu mungkin bertanya, Dr. Johan, bagaimanakah untuk melayani orang-orang jahat ini? Kitab suci di dalam Wahyu 12 ayat 11 berkata seperti ini, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi orang-orang jahat itu bukan manusianya yang jahat, tetapi roh-roh yang menumpang, roh-roh yang memanipulasi orang-orang itu menjadi jahat. Ada spirit-spiritnya, ada kuasa-kuasanya, ada pemerintah-pemerintah, ada penghulu-penghulu, ada arwah-arwah, ada kuasa-kuasa yang tidak nampak
itu mendompleng hidup orang-orang itu hingga nampak orang-orang itu jahat. Percayalah bahwa peperangan kita ini bukan dengan manusianya, tetapi dengan yang tidak nampaknya. Karena kalau kita sudah melihat kesaksian orang-orang yang bertobat di jalan kehidupan, mereka mengenal Yesus, menerima kasih karunia Tuhan Yesus, kesaksian hidup mereka cukup bagi kita untuk melihat bahwa betapa orang-orang jahat itu dibodohkan oleh ilah-ilah akhir zaman. Betapa orang-orang jahat itu dibutakan, ditulikan, hatinya digelapkan hingga mereka hidup dalam kesempitan, kesesakan yang sebenarnya mereka sendiri tidak nyaman, yang sebenarnya mereka sendiri mau keluar, tetapi mereka demikian lemahnya. Apa yang mereka benci, apa yang mereka tidak sukai, justru itu yang mereka perbuat. Oleh karena apa? Mereka terjebak, mereka terpenjara di dalam hukum daging, di mana keinginan-keinginan jahat itu menguasai mereka. Ada roh-roh jahat, ada penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, arwah-arwah, bahkan ada garis kutuk yang dialirkan dari nenek moyang di dalam daging mereka, hingga semua yang mereka perbuat itu sebenarnya yang mereka tidak sukai, yang mereka sebenarnya tahu bahwa itu bisa mencelakai dan merugikan orang lain, bahkan merugikan keluarganya, justru itu yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk mengubah orang-orang jahat itu perlu dua hal di dalam catatan Injil. Yang pertama dikatakan oleh darah anak domba. Jadi hanya Yesus yang bisa menyadarkan mereka. Hanya Roh Kudus yang bisa bermanifestasi, membuat hati mereka terang, membuka selaput dan menyingkapkan semua selimut tebal kegelapan yang menyelimuti pikiran dan akal budi, bahkan menutup jiwa mereka dan menghancurkan tembok-tembok tawanan itu, supaya mereka dibebaskan untuk masuk dalam kasih karunia Tuhan, masuk dalam hidup terang, untuk meninggalkan manusia lama, kejahatan-kejahatan hidupnya, untuk ditransformasi jadi manusia baru dan lahir baru. Yang kedua adalah oleh perkataan kesaksian, yang seperti saya saksikan di awal, kasih Tuhan di dalam diri kita akan menjembatani orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan, untuk menemukan terang dan kasih Yesus melalui kebaikan hidup kita. Hidup kita yang tulus murni, hidup kita yang penuh dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan itu akan menolong, menjembatani banyak orang-orang kegelapan, orang-orang duniawi, orang-orang yang belum menerima kasih Tuhan Yesus, untuk mereka lahir baru. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitalah rekan sekerja Tuhan. Kitalah yang dipakai Tuhan untuk jadi duta-duta sorga akhir zaman, untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan dan berita pertobatan, supaya orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang hidup dalam kegelapan menemukan kasih Yesus dan menemukan jalan terang Yesus, hingga kebenaran dan hidup mereka peroleh selagi mereka hidup. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, peringatan Tuhan kepada, ternyata ada satu kejadian lagi Bapak Ibu. Saya terkejut ketika Roh Kudus singkapkan yang ketiga ini. Orang benar berbalik dari kebenarannya. Ini berbeda dengan sisi yang kedua. Tadi orang-orang jahat memang hidupnya jahat, gelap, dan mereka tidak menyadari. Tapi sebaliknya ada bagian peringatan Tuhan kepada rombongan orang-orang yang sebenarnya sudah tahu kebenaran, sudah mengecap kasih karunia Tuhan, berbalik dari kebenaran Tuhan. Ini istilahnya orang-orang murtad, ya. Orang-orang yang mencobai Tuhan, orang-orang yang menyangkali kebaikan dan kemurahan Tuhan di hidupnya. Mereka balik lagi masuk ke duniawi, mereka balik lagi kotori hidupnya dengan cara-cara yang dahulu yang mereka sadari sebenarnya, kalau bukan pertolongan Tuhan, habis hidup mereka. Saya lebih suka menyebut rombongan ini adalah orang yang lupa budi, orang tidak tahu diri, orang yang dengan kesadarannya sendiri menceburkan dirinya untuk masuk dalam kubangan dosa, untuk menjadi sama dengan dunia ini. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika pelayanan saya di kota Surabaya suatu malam di bulan lalu, Tuhan memberi saya mimpi. Saya bermimpi, saya melihat sungai yang begitu besar luas, dan ada tepian jalan, ya, daratan di samping sungai yang begitu besar. Saya berjalan dengan 2 orang kira-kira. Ketika saya berjalan, ada suatu perasaan mencekam, ya, was-was sekali, karena saya merasa
air yang tenang di balik sungai ini ada suatu ancaman yang mengerikan, ya. Dan bukan satu area biasa, tetapi hampir semua area saya merasakan ancaman. Jadi itu daratan juga ada beberapa jalur-jalur air masuk, ya. Jadi ada seperti lekukan sungai ngalir juga. Jadi di tengah sungai yang besar itu, saya berjalan dengan beberapa orang, saya tepuk-tepuk pundak beberapa orang ini dan berkata, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya berkata begitu, seakan-akan memberi peringatan buat mereka supaya berjaga-jaga, waspada, hati-hati. Ya, tiba-tiba dari dalam sungai itu muncul kepala buaya, ya. Saya melihatnya, beberapa orang ini tidak melihatnya, ya. Saya melihatnya, saya menyadari bahwa sepanjang sungai ini ada banyak sekali bahaya yang mengincar, ada bahaya yang mengerikan, sewaktu-waktu bisa menerkam dan bisa mengoyak orang-orang yang melintas di daratan, di tanah yang kering ini. Dan ketika kami melewati daratan itu, ada suatu sungai, ya, dari sungai besar ini ngalir sungai kecil, ada cekukan begitu. Beberapa orang di depannya nginjak, ya Bapak Ibu, nginjak sungai itu karena mungkin merasa nggak dalam diinjaknya, dia nyebrang. Saya tidak menginjaknya, saya memilih melompatinya, Bapak Ibu. Selepas saya melompat dari dalam sungai yang mereka injak itu, kepala buaya ngangkat, Bapak Ibu. Jadi yang diinjaknya itu bukan sungainya yang cetek, tetapi kepala buayanya keinjak. Wow, saya merasa sangat mencekam mimpi itu, ya. Berdebar-debar rasanya. Kenapa? Ketika saya lompat dan bersamaan kepala buaya itu keluar, ya, karena mungkin sedang tidur atau saya nggak ngerti, terinjak beban bobot tubuh manusia. Lalu dia mengangkat kepalanya, dan setelah dia mengangkat sangat besar sekali, lalu saya melihat sepanjang sungai itu banyak sekali buaya yang bereaksi dengan keluar dari air. Saya terjaga pagi itu. Roh Kudus mengingatkan kepada saya, sejak mulai bulan Agustus ini hingga tahun depan ada banyak sekali bahaya roh-roh jahat dimensi mesum, ya Bapak Ibu. Roh-roh kemesraan, roh-roh perselingkuhan, roh-roh seksual, roh-roh jahat dimensi keinginan daging akan bereaksi keluar dan akan berusaha menerkam anak-anak Tuhan. Jadi mulai bulan Agustus hingga tahun depan, kita akan melihat ada banyak kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Kita akan mendengar banyak berita-berita yang memilukan hati. Kejatuhan anak-anak Tuhan gak jauh dari urusan mesum, seksual, pelecehan, perselingkuhan, hal-hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu. Ini Tuhan pesankan kepada kita, supaya kita berjaga-jaga, tutup semua celah. Tinggalkan semua kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat roh amor, ya, roh penggoda, roh nafsu manusia, roh kemesuman itu bangkit dalam hidupmu. Tinggalkan semua itu. Mari berlari pada terang Tuhan. Hiduplah jadi anak-anak terang dan tinggalkan semua keinginan-keinginan manusia dalammu yang mengikat dirimu itu. Bebaskan dirimu. Kalau engkau tidak sanggup, larilah kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk melayani engkau di dalam pelepasan, ya. Ada banyak sekali pelayanan pelepasan harus dilakukan mulai Agustus hingga tahun depan. Dan tidak kebal hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan besar pun bahkan bisa jatuh, kata Tuhan. Peringatan ini saya sampaikan supaya jangan ada seorang pun di antara kita merasa kuat. Kenapa? Karena kuasa kegelapan ini keluarnya serentak, hendak menggigit, hendak mengoyak, hendak menghancurkan gereja-gereja Tuhan dan terutama kehidupan orang-orang beriman. Dan kalau mereka bisa menghancurkan kehidupan hamba-hamba Tuhan, akan menimbulkan bencana kepahitan bagi banyak umat Tuhan. Jadi mari saling mengingatkan peringatan Tuhan ini supaya semua kita terhindar dari bencana-bencana yang mengerikan ini. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana mengatasi semua ini, Tuhan? Karena tidak ada seorang pun yang kuat bertahan di balik api yang sangat membara, di balik roh amor, roh penggoda, roh mesum, roh dunia seksual, roh keinginan-keinginan daging ini. Nah, Tuhan perintahkan saya dengan istri sebelum kami pulang ke Jakarta, di balik pelayanan luar kota, pelayanan Surabaya, saya singgah ke Jawa Tengah. Ketika saya menghadap Tuhan, ketika saya sedang bersujud bertelut di gua doa itu,
Saya melihat alam roh, ular semua Bapak Ibu, besar-besar mengangkat kepalanya, memandang dan lidahnya terulur Bapak Ibu. Saya bersujud, roh memberi rasa damai sejahtera. Lalu saya mulai naikkan pujian penyembahan. Seiring waktu pujian penyembahan, hadirat Tuhan turun. Semua roh itu pergi dan seakan-akan musnah. Jadi Tuhan memberi jawaban kepada kita. Mulai Agustus ini, mari bangun mesbah pagimu. Bangun saat teduhmu lagi. Kembalilah menjadi pemuji penyembah Tuhan. Jangan kehilangan jam doa. Ambil waktu-waktumu untuk merenungkan firman. Dan mari tanggalkan semua dosa yang merintangi. Lepaskan kebencian. Lepaskan semua hal-hal pahit. Semua masa lalu. Yang engkau anggap dirimu paling benar, belum tentu engkau benar di balik semua kejadian. Bisa jadi sebenarnya di balik pembenaran dirimu, Tuhan sedang murka. Kenapa? Karena engkau lari dari proses. Engkau menyalahkan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong hidupmu. Tinggalkan semua itu. Kebodohan seperti itu hanya membuat engkau jatuh mulai Agustus hingga tahun depan ini. Tetapi marilah meraih kerendahan hati, bertobat di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan beri kesempatan berdamai dengan semua orang yang engkau anggap menyakiti atau yang engkau ternyata menyakiti orang lain, pakai kesempatan berdamai. Perdamaikan dirimu supaya altar, supaya mesbah, supaya hal-hal kasat mata hidupmu tetap sempurna. Tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan dan sesama. Hadirat Tuhan harus ada. Tinggallah dalam hadirat Tuhan mulai saat engkau mendengar berita Tuhan ini. Karena hanya hadirat Tuhan yang bisa membawa kita luput, yang membawa kita berkemenangan di balik semua pencobaan yang akan datang bagi seisi dunia ini. Pencobaan yang sangat mengerikan, karena sedikit orang bisa lolos, sedikit orang yang bisa melihat segala sesuatu yang kasat mata. Hanya kepada orang-orang yang dikaruniakan Tuhan, para nabinya, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, bisa melihat bahaya-bahaya yang tersembunyi dari apa yang hendak dikerjakan oleh kuasa setan. Bahkan setan yang keluar kali ini lebih berbahaya, karena di balik gigitan sengatannya ada bisa, akar kepahitan dan kesakitan waktu yang panjang. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kejatuhan seperti ini, kesakitannya mungkin akan dibawa selagi hidup sampai mati. Jadi sengat ular, gigitan buaya ini akan merobek, akan menimbulkan luka, kesakitan yang panjang, kata Tuhan. Karena itu yang sempurna adalah tinggal tetap di bawah hadirat Tuhan. Hidup sebagai penyembah, orang yang dipelihara, orang yang dipagari dengan tembok api Tuhan, orang-orang yang hidupnya lurus, tulus, murni, dan hidupnya terfokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Genapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan mengerjakan yang bukan panggilan Tuhan. Jangan usil, jangan sok sibuk, jangan cari kerjaan di dalam pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan hanya memberi upah kepada orang-orang yang hidupnya seturut panggilan Tuhan, menurut kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupnya. Jadi bukan karena banyaknya frekuensi kerja, bukan karena banyaknya aktivitas rohani, tetapi ketepatan menurut panggilan Tuhan yang utama di dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita melayani menurut panggilan Tuhan, meskipun nampak kecil, frekuensinya rendah, tetapi upahnya sama di hadapan Tuhan dan sesama. Karena apa? Ketepatan itu seperti biji yang jatuh ke tanah. Ketepatan itu akan membawa pertumbuhan dan percepatan dan kebesaran dan kelipat gandaan dan kemuliaan yang luar biasa dalam kehidupan. Haleluya. Pesan peringatan Tuhan ini Bapak Ibu renungkan lagi, dengarkan lagi, dan ambil hikmat dan pengertian yang roh tanamkan, dan taati apa yang Tuhan perintahkan. Jangan berhemat, jangan mengurangi, jangan memotong salib, jangan melanggar firman, jangan engkau sangkali nasarmu, dan bayarlah nasarmu, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Segala yang kau komitmenkan atas nama Tuhan, ludah yang sudah engkau keluarkan di dalam iman, di dalam pernyataan atas nama Tuhan, jangan kau cilat kembali. Kenapa? Karena itu akan jadi cacat dan celah di hadapan Tuhan, dan sepanjang hidupmu akan jadi ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan buat Tuhan. Tetapi berlakulah segenap hati, sebab orang besar sekalipun dirasa rugi, tetapi apa yang sudah dikomitmenkan, apa yang sudah dinasarkan, apa yang sudah diperkatakan, dia akan kerjakan sekalipun rugi. Dan Tuhan memperhitungkan semua hal, disebut pengorbanan karena kasih dan setia itu, dengan apa yang sudah saya saksikan di depan. Kasih, setia, kemurnian, ketulusanmu
Tuhan akan ganti dengan hal yang lebih besar dan melebihi yang sanggup engkau pikirkan, bahkan yang tidak terlintas di hatimu, bahkan yang tidak sempat engkau mimpikan. Tuhan akan beri kejutan dan berkat besar dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita menerima berkat. Pastor William akan bawa kita untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pencerahan firman hari ini bertemakan peringatan Tuhan. Dipesankan kepada kita agar hidup taat sebagai pribadi yang cinta Tuhan. Tuhan juga ingin kita yang telah bertobat dan menerima kasih karunia dalam Tuhan Yesus untuk memberikan kabar baik dalam dimensi peringatan buat orang jahat. Sebab diinginkan Tuhan adanya kemungkinan orang besar berbalik dari kebenarannya, adalah tugas kita bersama untuk saling mengingatkan bahwa di luar kasih Tuhan Yesus dan pelanggaran firman-Nya akan berbuahkan bencana dalam kehidupan ini. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan sehati berdoa menerima berkat-berkat surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas, keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali ganda berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin.